Ya Allah, kamu udah pulang toh Mas? Ya Allah Mas. Kamu ngapain tau di sini? Mas, aku tuh kangen ya sama kamu. Mas. Aku tahu selama aku di Jakarta. Aku aja kamu pacarnya Rati kan? Tenang dulu. Kenapa? Tahu nggak? Rati itu pacar. Rati itu juga pacar. Dari kapan? Dari kapan kamu pacaran? Dari kamu pergi. Berarti kalau dia ngaku sama Aga, dia punya hubungan sama Rati, berarti Rati pun juga udah ngeboin kita gitu loh. Dikatakan putus. Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih, Mo? Jakarta. Oh iya lupa gua, gengs. Ini kenalin Vania yang nantinya akan nemenin gua gitu loh untuk menyelesaikan kasus hari ini gitu, karena memang ternyata Conchita dan juga Gigi itu sekarang lagi ada di Bali gitu lah, karena pengen untuk menyelesaikan kasus yang besar juga di Bali. Jadi ya daripada gua sendirian gitu, jadi Vania akan nemenin gua untuk menyelesaikan kasus kali ini gitu lah. Vania nantinya akan nemenin gua untuk ketemu sama klien kita yang namanya Rati. Nah, jadi di hari pertama itu persis banget setelah kita opening, gua mau opening, ada satu tim yang ngasih tahu ke gue kalau ternyata Kayaknya dia di situ deh, Mo. Udah nyampe dia. Enggak, tadi kan lu bilang dia emang udah nyampe, tapi emang belum tahu posisinya di mana. Bener sih kayaknya itu dia tuh. Mana aku bisa yang baju hijau tuh. Bisa di zoom nggak? Coba lihat dong yang baju hijau. Deo, monitor Deo. Deo, itu ada cewek baju hijau di bawah pohon gitu, bisa lu cek nggak itu kliennya kita atau bukan? Oh itu ya. Oke, benar itu kliennya kita. Oke, yuk. Samperin aja yuk. si Rati itu udah nungguin kita di suatu tempat di dekat kita waktu opening itu. Kita langsung menuju ke tempat itu, kita langsung kenalan sama Rati, dan di sini kelihatan excitednya Rati gitu loh, gengs. Kenalin, ini Vania. Oke. Gitu mau hari ini. Ya. Ini Mas Komo Ya, yang emang. kemarin aku email itu. Ya emang lu ngirim email ke tim kata kamu putus TV, bukan ke gua gitu lah. Tapi gua yang akan ketemu sama lu dan akan nyelesain permasalahan lu. Terus kenapa? Aku bener ini. Ya terus kenapa emang? Aku seneng banget. Oke, yuk. Iya, terang ya. Lucu sih, ngeliatnya lucu kayak, ya ampun ini cewek polos banget. Dia sampai seseneng itu kita datang. Udah lah pokoknya dia heboh gitu. Akhirnya kita tanya sebenarnya permasalahan dia tuh apa. Ini loh Mbak, aku tuh tau 2 minggu ini tuh aku tuh bingung masa aku diblok sama pacarku, diblok di BBM, diblok di nomor telepon juga lah. Aku tuh kan nggak bisa ngubungin pacarku. Itu kapan dia ngeblok BBM dan juga ada masalah apa sebelumnya? Nggak ada sama sekali, nggak ada masalah apa-apa. Masa nggak ada masalah dia ngeblok nomornya? Lo mungkin ngelakuin kesalahan tapi lo nggak sadar sampai akhirnya dia ngeblok lo gitu. Enggak Mbak, aku tuh baik-baik aja sama pacarku, nggak pernah ada apa-apa. Udah berapa lama sama dia? 2 tahun loh. Tapi dia yang kuliah ke Jakarta itu udah dari kapan dia kuliah di Jakarta? Tahun lalu. Oh berarti udah 1 tahun? Udah 1 tahun. Oke, nah dalam 1 tahun dia kuliah di Jakarta itu komunikasi lu berdua sama dia kayak apa? Baik-baik aja kok. Lo nggak mau coba nanya sama teman-temannya gitu? Lo tahu kan teman-temannya maksudnya kesehariannya dia nongkrong di mana? Ada temanku tuh ya dari desa juga, ada yang kuliah di sana sama dia, namanya Desti. Aku tuh udah telepon sama Desti tuh malah bilang, aku tuh nggak tahu, nggak pernah ketemu juga. Aku tuh
dia tuh kan bilangnya bulan lalu tuh harusnya tuh dia tuh pulang balik ke kampung ini loh. Pulang ke Jogja. Tapi kemarin tuh tiba-tiba dia bilang aku tuh sibuk kuliah yang kayak gitu. Pokoknya dia tuh nggak bisa balik dulu. Oh, berarti dia Ini kan bisa aja masalahnya dari si cowoknya gitu. ya karena emang Ya, belum tentu nggak juga apa-apa masalahnya gini ini loh. dari mana gitu. Mbok, ini loh aku tuh udah bawa tas toh. Kan aku tuh ini aku tuh mau minta ke Jakarta, aduh nyangkut. Ini loh, aku tuh mau dah kan aku minta tolong dia ke Jakarta, kan aku nanti dianterin tau ke Jakarta. Ya kan ini aku tuh udah bawa tas dan pamit sama bapak ibuku. Aku tuh mau bilang, Enggak, lu ke Jakarta ngapain? ya kan sama Mas Kumo sama Ya, Mbak buat Ira. apa? Nggak, ke Ketemu Jakarta buat apa? pacarku, nemuin pacarku toh. Nggak bisa kayak gini caranya Rati gitu, tapi oke, yuk ini gua jelasin baik-baik sama lo. Lu emang udah ngejelasin sama kita masalahnya lu kayak gimana gitu, dan emang ada keanehan juga di sini kenapa cowoknya lu ngeblok lu, tapi dia ngelakuin itu pasti ada alasannya. Dan kita akan mencoba untuk menyelidiki itu. Tapi untuk kita akan langsung ke Jakarta, lu udah bawa tas dan juga udah bawa pakaian lu, dan lu juga udah minta izin sama orang tuanya lu. Kita nggak bisa untuk ngelakuin itu karena prosesnya panjang nanti. Ayo Mbak, tolong dong Mas, aku tuh dibantu. Ya lu ngapain ke Jakarta? Buat apa ke Jakarta? Aku tuh ketemu sama pacarku. Aku tuh Terus kalau lu ketemu sama dia buat apa? ya kan aku biar bisa ketemu, masa aku di Masalahnya blok juga gitu nggak bisa aja. segampang itu kita pergi ke Jakarta. Iya kan? Kita kan dari Jakarta udah ke sini. Ya, gue kasihan waktu itu dia mohon-mohon sama kita sampai hari. Kok kayaknya HP ku geter ya? Gue koncoku ini bentar ya. Udah nggak perlu aja. Halo, assalamualaikum. Loh, apa tuh aku tuh lagi di sini. Sebentar kamu tuh ngapa tuh malah nelfon aku? Hah? Loh, kamu tuh yang bener toh? Di rumahnya, huh? Kamu barusan? Hah, bener? Ya udah aku tak kesana aja. Kamu nggak bohong tuh tapi sama aku. Wah, oh ya. Terus aku tak kesana aja. Yaudah, makasih banget ya. Ya, kumsalam. Ya, itu Mas Aga tuh ternyata udah sampai di rumahnya. Kan kata lu dia emang nggak jadi balik ke Yogyakarta. Lah ya aku tuh bingung nih. Mas Aga tuh mau lepasin aku kok ya. Kayak yang nelpon tadi siapa yang Kemarin ngabarin tadi tuh siapa? dia tuh kan lewat rumah Mas Aga. Lihat Mas Aga ada di rumah ya. Dia rumahnya di Jogja, agak di rumah di Jogja. Jogja. Nggak sebentar. Udah tenang aja dulu gimana? Ya, ini lu bisa yakin nggak gitu? Lu bisa mastiin nggak apa yang diomongin sama temennya lu itu benar? Nggak mungkin bohong. Enggak. Oke, lagi nggak. Sini nggak. Gua jelasin dulu sama lu. Hati dengerin gua gitu loh. Lu emang punya masalah dan lu pengen untuk nyelesain masalah, tapi lu harus tetap tenang. Loh iya, aku tuh mau ketemu Mas Aga. Oke, iya, gua tahu lu akan ketemuan sama dia dan bagus juga untuk lu akan ketemuan sama dia. Udah tenang dulu. Kalau lu nggak bisa tenang, kita susah untuk ngebantuin lu. Tenang. Kita akan datang ke rumahnya Aga, kita akan pastiin Aga di situ dan kita akan ngebantuin lu kenapa Aga ngelakuin itu, tapi lu harus tetap tenang. Ya, tapi tuh aku tuh kan ya seneng toh. Ada Mas Aga di Jogja. Ya, lu arahin. Pada saat ya kita udah nyampe di suatu tempat, kita udah turun dari mobil ya, gua ragu gitu lah, apakah emang bener ini rumahnya Aga. Oke. Lewat sini pokoknya Oke, ya mobilnya udah. nggak bisa ikut tapi. Enggak, ini ngapain lu ngajakin kita ke kebun kayak gini? Sini, bukan. Kalau yakin jalannya kayak gini, jalan setapak gini. Bener, tapi tuh mobilnya nggak bisa masuk. Iya, Jadi kita aja. Oke, enggak, bentar. Awas. Iya, enggak, lu ngebohongin kita ya? Lu mau ngerjain kita? Enggak, ya Allah aku tuh kan Lu udah pernah kesana belum? Lu udah pernah kesana? Lewat sini, lewat sini. Udah Mbak, aku tuh ya Allah nggak mungkin aku bohong sama aku sayang banget. Ayo tolong aku tuh nggak bantu. Akhirnya kita percaya sama Rati, kita jalan nyusurin jalan setapak itu buat sampai ke rumah Aga. Sampai akhirnya kita menemukan sebuah rumah. Itu cewek yang lagi bareng sama dia siapa?
Alah, itu temanku yang nak cerita. Lo kenal? Namanya Desti itu loh. Lo yakin mereka nggak ada apa-apa? Nggak, lu mau ketemu sama dia buat apa? Ya aku kangen tuh ya. Udah setahun. Oke, ya udah, enggak, bentar, enggak. Ntar dulu. Enggak, gue udah bilang sama lo dari tadi Ratih, lu harus tenang. Kita pengen untuk mencari tahu dulu kenapa cowoknya lo lagi barengan sama cewek itu. Enggak, ini yang kita cari tahu kenapa dia sampai ngeblok lo kan. Tapi enggak apa-apa. Oke, ya udah. Oke, sekarang lu akan ketemu sama dia. Lu udah 1 tahun nggak ketemuan sama dia, dan lu tanyain sama dia kenapa dia sampai ngeblok lu. Oke, ya udah. Ya, lu temuin aja dia di situ. Kita akan ngeliat dari situ. Akhirnya dia langsung nyusulin si Aga di situ. Agak kelihatan. Ya Allah, kamu tuh udah pulang tau Mas. Ya Allah Mas. Kamu ngapain tau di sini? Lah kamu tuh kenapa tuh sama aku Mas? Aku tuh nyariin kamu loh. Kamu tuh ya, kamu nggak ada kabarnya. Kamu masa 2 minggu ini kamu ngeblok aku tuh kenapa? Kamu ngapain toh? Alah, Ya ngapain kamu Allah. di sini toh? Loh, Mas, aku tuh kangen loh sama kamu. Aku tuh, ya Allah, aku tuh nyariin kamu kemana-mana. Gini, kamu masih nggak tanya, bisa. kamu masih tanya aku kenapa? Kamu masih Lah tanya. aku tuh kenapa lah? Aku tuh nggak tahu aku tuh salah apa sama kamu loh Mas. Aku tahu selama aku di Jakarta tuh kamu sama si Tio toh. Tio siapa? Orang dia bilang nggak ada masalah apa-apa kok. Nah ini yang gua bilang gitu loh. Berarti emang kliennya kita emang punya salah sama cowoknya. Nggak mungkin bohong dia Mas. Lu jangan ketipu sama muka polos gitu loh. Justru muka polos itu yang lebih bahaya. Ngerti nggak? Pantas gak aku ngeblok BBM kamu? Aku tuh nggak ada Mas. Nggak Alah ada. udahlah. Ya Allah. Kamu tuh aku tahu itu semua kok. Kamu tuh dengar kabar dari Gini, mana? aku capek ya, aku habis dari Jakarta sampai sini aku capek, aku udah nggak mau mikirin kayak gitu. Kayak gitu Des, loh Mas. aku masuk dulu, aku capek. Kamu Mas, iya sih. kamu tuh jangan Udah kayak toh. gitu. Mas, ya Allah Mas. Mas agak. Ya Allah, Hero. Pasangan yang baik untukku. Kayak gitu Des, loh Mas. aku masuk dulu, aku capek. Kamu Mas, iya sih. kamu tuh jangan Udah kayak toh. gitu. Mas, ya Allah Mas. Mas agak. Oke, itu cowoknya malah ninggalin dia cabut dari situ. Mana Oke, sih? udah. Udah, Rati. Mas agak. Rati. Ya Allah. Nggak, kamu ngomong sama aku dulu. Bentar tuh, aku tuh mau ketemu Nggak, Mas Agak dulu. kamu dengerin aku dulu. Kamu ngomong sama aku dulu, ya kan? Sebentar aja, sebentar. Lah aku tuh mau ketemu tuh. Aku tuh bingung Mas Agak tuh kenapa kayak gitu. Ya, aku Aku juga tuh mau nggak ketemu ngerti. mau ngomong mau jelasin. Kok ya dia tuh salah paham. Kan kamu tahu nggak mungkin toh. Aku tuh sama Tio. Aku tuh ya sayang banget sama Mas Agak. Aku percaya sama kamu. Kamu itu udah temen aku, udah sahabat aku udah lama. Ya Allah, aku tuh bingung ya. Aku tuh harus gimana. Tapi tuh aku harus jelasin sama Mas Agak. Ini kayaknya emang Desti ini adalah orang yang emang peduli juga sama dia gitu loh. Untung dia punya teman kayak Desti, ya kan? Ya, Karena tadi Desti kan di juga sini dia mencoba bilang kan untuk satu-satunya temen yang dia kenal di Jakarta yang barengan sama si Aga kan ya si Desti. Jadi gini, besok itu aku ada janji juga sama Aga. Soalnya kita ada mau bikin tugas kuliah semester akhir kita. Bisa ini? Iya, besok ini jam sekitar jam 10-an begitulah. Sini. Berarti besok kita ketemunya bareng-bareng aja sama yang lain ya? Yang lain itu apa sih? ini apa maksudnya dengan kita? Sini kamu tak. Enggak, aku ambil tas aku dulu. Oh iya. Cepet sini. Tapi sini tak kasih tahu. Sini. Yang lainnya itu siapa sih? Ikut aku dulu toh. Kamu bareng sama siapa? Sini, tak ikutin dulu toh. Dia ngapain bawa Desti itu ke sini sih? Kita cabut Ya, Fatar, dia bawa si Desti itu ke sini, Tar, monitor Tar. mau cabut. Oh, oke, enggak, dia bawa Desti itu ke sini, berarti kita ketahuan dong. Fatar, monitor Tar. Enggak, dia ngapain sih polos banget jadi orang itu? Oke, enggak, kita coba lari aja Tar. Aku nanti kita jatuh. Itu bisa kenalin kamu sama ini. Ini siapa? Oke, yuk. Sorry Itu ini. ada kamera segala sih. Iya.
kita ngobrol di sini, Oke, yuk. Acara apaan sih? Iya, jadi tuh aku tuh di sini tuh sama tim kata Oke, yuk bentar. Yuk bentar di sini. Oke, yuk. Nih gua jelasin. Kita dari tim Katakan Putus Trans TV. Nah, kita emang lagi ngebantuin dia. Gitu loh, kita lagi ngebantuin dia ya dengan permasalahan dia dengan cowoknya. Udah itu aja sih. kenalin dulu tuh Mas, ini temanku yang namanya Oke, Desta ya udah yuk. gitu Gua loh. Komo. Nih, tuh Mas tuh kenalin nih. Oke, udah. Kamu Oke. ngapain sih acara kayak gini? Ya aku tuh bingung loh. Kemarin tuh kamu juga nggak tahu gimana si Aga. Des, kamu denger tuh tadi aku di sini, aku tuh padahal nggak selingkuh toh. Iya kan? Aku nggak selingkuh. Aku tuh masa bisa dituduh selingkuh kayak Ya gitu. gua nggak tahu apakah emang lu selingkuh atau nggak selingkuh gitu. Tapi tadi yang gua dengerin cowoknya lu bilang sama lu, dia ngeblok nomor itu karena lu selingkuh. Lah aku tuh nggak selingkuh. Saya juga nggak tahu Des, ya. ini loh, lihat nih. Dia nggak akan Ini selingkuh. buktinya. Nggak mungkin aku tuh selingkuhin pacarku, Mas. Iya toh, Des? Oh iya, aku ngerti dia. Wah, Dia udah tuh. biasa sahabat aku sendiri. Wah, beneran nggak mungkin. Kalau gitu, aku ini deh, aku mau pergi dulu ya. Kamu jangan lupa besok jam 10 ya. Aku tinggal. Iya, wes. Dadah. Makasih hati ya, Des. Pada saat temennya ini cabut, baru gue bilang, sekarang gua tanya sama lu bener selingkuh nggak dengan dugaan dari cowoknya lu tadi? Enggak, Mbak. Sumpah aku tuh nggak selingkuh, nggak percaya toh sama aku, Mbak. Gue percaya. Oke, ya udah. Oke, Aku ditunggu ya udah jangan terlalu bawel dulu, please. Enggak, Oke, sekarang lo nah tenang sekarang dulu, gua tanya lagi tenang. sama lu, kenapa lu tadi ngajakin temen lu untuk datang ketemu sama kita? Aku tuh ya di situ tuh cuma ngajak dia. Ya, aku nggak nuduh aku kalau aku selingkuh. Udah nggak gini aja, besok kan lu mau ketemu sama cowoknya lu. Ayo, Oke, lu mau ketemu sama cowoknya. bareng-bareng toh Ya, kita. dengerin gua bisa ngomong atau enggak? Yang ngomong siapa, lu atau gua? Bisa ngomong dulu nggak? Oke, nah sekarang gua bilang sama lu, besok lu akan ketemuan sama dia. Oke, tapi lu ngomong sama temennya lu yang tadi, kalau lu udah nggak dibantu lagi sama tim Katakan Putus karena yang lu lakuin tadi itu salah. Ya aku tuh salah. Ya udah lo Mbak. besok bilang aja sama temen lo. Kalau tim Katakan Putus udah pulang ke Jakarta nyelesain kasus yang lain dan udah nggak bantuin lo lagi, besok lo datang sendiri. Tapi besok kita tetap temenin lo dari jauh. Ngerti? Oke, ya udah sekarang kita balik lagi dan lu jangan terlalu bawel jadi orang. Yuk. Besok kita pikirin rencananya gimana caranya biar Desi ini yakin lagi kalau emang lu nggak dibantu sama tim Katakan Putus. Nah, di hari selanjutnya, gengs, gue sama Komo dan semua tim Katakan Putus udah nunggu Rati di tempat kita janjian. Oke, halo Rati. Oke. Gimana? Nah, ini lu udah tahu nantinya apa yang akan lu klarifikasi sama Aga karena emang ya kita pun di sini juga bingung Rati gitu. Apakah kita akan percaya sama lu atau enggak gitu lah. Ya. Iya, Kak. Nih, ntar aku Destinya bakal di mana? nemuin. Desti udah nyampe kok, dia bilang tadi. Lu tahu dari mana kalau dia udah nyampe? Tadi dia BBM aku. Oke, ya udah sekarang lu duluan aja jalan ke depan, kita akan ikutin dari belakang. Ada kamera satu buat ikutin dia. Udah jalan biasa kamu aja. jalan aja. Jalan biasa aja, jangan seolah-olah kalau lu barengan sama kita. Udah jalan biasa aja. Oke. Jaga jarak aja dulu. Udah, yuk, kita jalan yuk. Nah, akhirnya dia jalan masuk ke dalam tempat itu, kita ikutin di belakang sampai akhirnya kita ngelihat dia emang ketemu sama si Desti di situ. Kamu kok sendirian? Oh, aku tuh tadi udah buru-buru banget ya. Aku tuh tadi sendiri, aku udah nggak sama tim Katakan Putus itu. Loh, kenapa kamu nggak sama mereka lagi? Lah ya kan kamu membantuin aku toh. Lah ya udah ya, kemarin tuh mas-mas itu ya juga dia tuh ada urusan yang lain, katanya juga mau berangkat ke US apa ngomong mana gitu. Aku juga nggak paham ya. Pokoknya kan tapi kamu bener kok, kamu membantuin aku tuh, Des. Aku bantu tapi kamu serius kan? Lah ya, iya toh. Aku aja tadi kesini naik ojek. Si Aga sih udah di sini dari jam 9 tadi. Loh, lah di mana sekarang terus? Dia lagi di sana nih. Ayo kita sekarang ke tempat Mas Aga aja ya. Ayo ke tempat Mas Aga di mana lewat ya sini ya. Lewat ke bawah ya. Yuk, ikutin. Yuk, kesana. Yuk. Dan pada saat dia ngarahin Rati untuk ketemu sama Aga, di situ kita ngeliat Santai dong. Apaan sih? Fatar, yang berantem itu siapa, Tar? Itu siapa yang berantem, Tar? Iya, si Aga. Ngaku aja kamu pacarnya Rati kan? Tenang dulu. Kenapa?
ini cowok yang namanya Tio yang dibilang sama si Aga kalau emang dia punya hubungan sama si Rati gitu. Dan dari perdebatan Aga sama Tio, kita juga menemukan sebuah jawaban karena Tio ngomong sama Aga. Tahu nggak? Rati itu pacar. Rati itu juga pacar. Dari kapan? Dari kapan kamu pacaran? Dari kamu pergi. Aku pacarnya Rati udah lama. Bukan urusanmu, bro. Tapi aku tuh mau jelasin tentang hubungan kita. Itu tanya sama pacar. Rati, kamu ngaku aja kalau kita tuh udah pacaran. Ngapain kamu tutup-tutupin terus? Jangan, kamu kayak gitu sama mas aku tuh nggak ada loh mas. Sama dia kan. Kamu pergi nggak? Pergi nggak? Ini ya akan jadi pekerjaan yang sia-sia kalau kita ngebantuin Rati, ngebenerin hubungannya, padahal yang salah ya dia, dan dia pun juga udah ngebohongin kita. Dan dia mencoba untuk ngeyakinin Aga kalau apa yang diomongin sama Tio tadi itu nggak bener. Ya Aga nggak percaya, jangankan Aga, kita pun juga jadinya nggak percaya gitu. Mas, aku nggak ada hubungan sama dia mas. Apa jelas-jelas dia bilang kalau kamu ini pacarnya? Nggak ada mas, kamu tuh percaya sama aku. Nggak, aku nggak percaya sama kamu. Kamu tahu nggak aku sayang sama kamu? Aku nggak usah ngomong kasar. Udahlah, kamu nggak tahu apa-apa. Ya, kamu gimana? Dengerin aku. Apa lagi? Aku tuh nggak tahu kenapa dia ngomong kayak gitu sama aku loh. Kamu tahu nggak 2 minggu aku blok kamu? Karena apa? Karena ini aku udah bisa. Mas, dengerin aku. Udahlah, aku malas ya. Aku malas pokoknya. Ingat, nggak usah hubungin aku. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Ada apa pasangan yang baik untukku? Udahlah, aku malas ya. Aku malas pokoknya. Ingat, nggak usah hubungin aku. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja. Apalagi buktinya udah jelas kan gitu loh. Kita pun juga udah dibohongin sama dia. Jadi bukan Aga doang yang udah dibohongin sama dia, kita pun juga udah dibohongin sama dia. Dan Aga pun langsung pergi ninggalin si Rati sendiri. Untung dia masih punya seorang sahabat. Rati, aku tuh nggak tahu gimana. Aku tuh nggak ada hubungan loh. Aku ngerti. Si Tio itu. Aku ngerti kamu. Astaga tuh kayak Kamu jangan gugup dulu. Kamu jangan gugup dulu, oke? Aku percaya banget sama kamu. Lihat aku, kamu itu teman aku dari aku masih kecil. Jadi aku udah ngerti kamu nggak akan selingkuh sama si Tio. aku tuh nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Kamu bisa ngandelin aku pasti bakal nolongin kan? Kamu tahu bener bantuin aku loh. Iya, aku pasti nolongin kamu. Kamu percaya aku ya? Aku tuh pengen bantuin aku sama Mas Aga tuh bete aja, tapi kok malah kayak gini. Nggak apa-apa. Kamu sabar ya. Nanti aku bakal bantuin kamu, oke? Bener ya Des ya, kamu Iya. kamu jangan putus. Aku gimana sekarang mau buat Gini aja. Gimana kalau misalnya kita pulang aja sekarang? Kamu harus pulang. Enggak Des, aku mau Kamu- di sini dulu aja. Oke. Aku bakal ninggalin kamu di sini. Tapi nanti kamu janji kamu bakal ngabarin aku kalau kamu udah pulang. Ya udah kamu pulang dulu aja, aku tak sendiri dulu, aku pengen sendiri dulu aja. Aku nggak tahu gimana harus sama Mas Aga Biar sabar sekarang. ya. Aku pergi dulu ya. Akhirnya Desti pergi dari tempat itu, dan di situ Ratih sempet jalan kayak ke pinggir tebing gitu. Gue sama kamu panik banget. Oke, gue nyamperin Rati, ta. Yuk. Rati, lu mau ngapain? Rati. Rati, tunggu. Lu mau ngapain? Aku tuh difitnah sama Tio, aku tuh cuma jelasin sama Mas Aga. Ya siapa yang ngefitnah, justru lu yang bohong. Lu udah ngebohongin kita dan lu juga udah ngebohongin cowoknya lu karena ternyata lu emang punya hubungan sama Tio itu. Gak ada, lu udah ngebohongin kita. Nah, oke, kemarin kita nggak punya bukti apa-apa. Sekarang Tio datang, Tio ngomong, kita semua tahu. Dia sekarang mau cerita apa? Ada mbak. Jadi yang salah dalam hubungan ini adalah elu. Jadi kalau emang Aga ngeblokir nomornya elu dari dia, itu karena emang elu yang punya salah. Karena elu udah khianatin dia. Dan lo juga bohongin dia kan? Udah nggak usah, udah, yuk cabut yuk. Udah. Ngapain lagi ngebantuin dia salah. Gue mau kamu jujur kecewa banget. Kita sempat kepikiran buat udah aja deh kayaknya. Tapi di sana dia nggak mau ngeiyain itu, dia ngebantah itu. Sampai akhirnya dia bilang,
Kalau misalkan emang sampai dia ngaku kalau misalkan dia anak-anak, aku butuh penjelasannya dia. Ya, tapi lo yakin nggak bisa buktiin? Nggak apa, lu dari tadi, bentar, lu dari tadi ngomong cepet, tapi gua nggak denger apa aja yang lu omongin dari tadi. Soalnya sekarang kita ke rumahnya dia aja. Ngapain? Gua udah nggak mau lagi untuk ngebantuin lu. Aku tuh pengen penjelasannya Tio. Kenapa dia ngomong kayak gitu sama Emang lu bisa untuk ngebuktiin ke kita kalau emang lu sama Tio nggak punya hubungan apa-apa? papa sama Tio? Makanya sekarang ayo ke rumahnya dia aja. Oke, tapi kalau emang lu bohong sama kita, lu akan berurusan serius sama kita. Oke, yuk, kita ke tempat Tio, kita ke rumah Tio. Kita kasih dia kesempatan, kita pergi ke rumahnya Tio buat ngebuktiin semua omongan Rati. Ini rumahnya. Yuk, udah berhenti sini aja mas. Udah, akhirnya kita sampai di rumahnya Tio. Tuh, ya udah gua suruh dia untuk ketemu sama Tio. Kita ngintai dari jauh. Dia turun dari mobil, dia menuju ke pintu rumahnya Tio, dia gedor-gedor, dan saat dia buka pintu, Nuan. Assalamualaikum. Ya, Ya aku mau ngomong dulu ya. apa sih? Ya bukan dulu. Kamu ngapain ke sini? Bentar aku tuh mau tanya penjelasanmu. Bentar dulu lah ya, bukan. Penjelasan dulu. apa lagi sih? Ya kamu tuh tadi tuh kenapa malah ngomong kayak gitu sama si Aga? Kamu nih. Aku tuh bukan pacarmu toh. Kamu kok tadi malah ngomong sama Aga kalau aku tuh pacarmu tuh maksudmu tuh apa? Tapi dia emang berani loh. Dia berani untuk nanya nama Tio. ya berarti mungkin emang dia bener sih. Gue juga bingung sih. Tio tadinya juga nggak mau, dia nggak mau ngaku, dia nggak mau ngomong apa-apa, dia cuma ngusir-ngusir Ratih. Sampai akhirnya Tio ngomong, Iya. Apa ngomong kayak gitu? Iya, kita tuh emang nggak pacaran, tapi aku punya alasan sendiri kenapa aku ngomong kayak gitu. Lah ya. Apa alasannya tuh ya? Kamu tuh bilang toh aku tuh nggak mau. Ya udah sih, kamu pulang sana. Ngapain kamu di sini? Udah pulang sana. Bilang dulu ya. Ya alasannya apa? tapi Tio bilang kalau dia nggak punya hubungan karena sama Ratih. Iya, ya itu dia ya. Berarti dia emang bisa untuk ngebuktiin sama kita kalau dia sama Tio emang gak punya hubungan apa-apa. Tapi si Tio ini kenapa gak memberikan penjelasan apa-apa atau alasan apa-apa gitu loh. Dia ngomongin itu tadi. Iya, bilang dulu sama aku alasannya apa ya? Iya. Fatar, arahin dia masuk ke mobil aja, Tar. Dia balik masuk ke mobil dan ya dia di sini bisa untuk membuktikan itu ke kita dan dia bilang, ya lo udah buktiin tadi di situ kalau emang lo sama si Tio itu emang nggak punya hubungan apa-apa. Itu aku tuh nggak tahu. Aku tuh yang penting tuh udah. Pokoknya tuh gimana caranya aku tuh jelasin. Kalau minta tolong sama temen lu yang cewek itu siapa Desti, namanya? Desti. Tapi kalau berarti menurut aku tak ketemu Desti aja. Iya. Gini, enggak. Bentar, ini kan situasinya lagi rumit banget nih. Ya kita coba buat menenangkan diri dulu deh gitu. Apalagi elo. Kita coba buat menenangkan diri dulu. Lah, tapi- Yang pasti, Ya, sabar. lu minta tolong sama si Desti nantinya untuk ngebantuin lu ngejelasin ini semua. Ya terus berarti nggak bisa sekarang langsung Jangan sama. sekarang. Nah, Jangan sabar sekarang. dulu, Nggak sabar dulu. sekarang aja. Aku tuh biar langsung Ratih, kalau sekarang kan semuanya kondisinya lagi masih nggak baik. Kamu lihat Aga kondisinya kayak gitu. Oke, Tio udah. juga, Ikutin aduh aja nggak bisa kita. diajak ngomong kan. Oke. Ya terus nanti besok Mas Aga tetap nggak mau. Oke, piye? enggak dengerin. Udah ikutin aja kita. Ikutin aja kita. tenang aja Dan pokoknya. kita akan ngatur itu semua. Kita lah yang pasti di sini lo jalin komunikasi sama si Desti dan minta tolong sama Desti. Udah itu aja. Dan akhirnya situ kita dari tim kata kamu terus memberhentikan kasus hari itu. Dan besok kita akan ngelanjutin lagi untuk nemenin Ratih ngemasin sama Agat kalau dia sama Tio nggak punya hubungan. Hari besokannya, gue sama Komo udah siap mengintai mereka. Kita ada di depan rumahnya juga. Nah di sini kita emang dari tim kata kamu tuh udah standby gitu loh gengs di depan rumahnya si cowoknya si Ratih gitu loh untuk nunggu kedatangan Ratih, tapi Ratih nggak datang. Ratih kan jalan sama siapa sih? Kita tunggu, si Ratih belum datang juga dan ternyata setelah konfirmasi dan segala macam, yang kita tahu Ratih akan datang ke rumahnya Aga barengan sama Desti. Dan pada saat kita udah standby di situ, akhirnya si Desti sama si Ratih ini nyampe di sana di rumahnya Aga, tapi ternyata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba bentar, aku coba ngontek dia dulu. Mas Aga. Assalamualaikum. Mas.
Aduh, dia nggak Mas angkat Aga. nomornya lagi. Tar, monitor tar. Nggak ada orangnya. Itu cowoknya nggak ada di rumah ya? Motornya tuh yang nggak ada ya. Kayak jam segini tuh mesti bapak ibunya tuh ya mesti ke ladang. Motornya biasa di sana, kamu yakin? Mesti itu motornya di situ. Oh, mungkin dia emang lagi nggak ada di rumah kali, lagi dari tadi kita juga udah gedor-gedor kan. Aku harus pulang dulu nih, soalnya aku ada urusan. Tapi kamu tuh bener loh. Iya, Kamu bener mau bantuin aku. Aku tau. pasti bakal bantuin Nanti- kamu. Kamu percaya aku aja ya. Tapi nanti nek kamu ketemu sama Mas Aga di jalan, kamu bener ya, kamu bilang sama Mas Aga nih, aku tuh nggak selingkuh loh. Aku pasti bakal jelasin ke yakin dia. ya, kan Aku dia percaya ya. kok sama kamu. Bener ya. Iya, ya udah aku balik dulu ya. Sampai akhirnya Desti pamit pulang sama si Rati. Pada saat Desti cabut, Rati pun langsung balik lagi ke kita. Oke, ya udah. Nggak ada ya, ada orang. Aku nggak tahu gimana lagi aku tuh mau jelasin tuh. Mas sama Saga tuh nggak ada di sana, nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang di rumah. Aku tuh bingung loh Mbak. Aku tuh udah, ya Allah, aku tuh gimana tuh caranya aku tuh biar Oke, bisa ya udah nggak, dia kan emang nggak ada gitu lah. Tapi kan kita udah tahu yang benar itu yang mana gitu lah. Berarti tinggal usahanya kita untuk kita mempertemukan lo dan lo ngeyakinin cowoknya lo kayak malu nggak salah. Ya kan kita cari. Nanti kita cari, kita omongin baik-baik. Kalau semuanya tuh emang salah paham ya. Ya, monitor tar. Mau monitor mau, ini gue ngikutin Desti, mau ngeliat Desti ketemu sama Aga mau di depan gang situ mau. Oke, si Desti ketemu sama Aga. Iya mau, ini gue curiga nih mau, ini gue lagi ngikutin dia mau naik motor mau. Oke, nggak, lu itu di mana? Posisinya di mana? Gue posisinya udah jalan mau, gue udah jalan, nanti gue kirim share location mau. Oke, ya udah, gue langsung ke situ. Ini si Desti ketemu sama Aga. Berarti ini bisa untuk ngebantuin lo untuk ngejelasin semuanya sama Aga. Oke. Mungkin mau ngomong semuanya sama Aga. Oke, ya udah, yuk langsung jalan aja. Yuk, sampai kita di sebuah posisi yang diberikan oleh Fatar dan kita ngelihat. Oke, itu dia. Lu nggak usah untuk langsung nyamperin dia. Oke. Ya kalau emang dia pengen untuk ngebantuin lu, kita lihat dulu bantuan seperti apa yang akan dilakukan sama sahabat lu ini. Oke, lu percaya aja sama sahabat lu. Oke, ya udah nggak, lu pakai alat ini, pakai alatnya. Fatar, monitor tar. Monitor mau. Oke, tolong disadap dong di situ tar. Oke aja mau dikondisikan mau. Akhirnya nggak ada orang. Aku bisa pegang tanganmu. Kamu tahu nggak? Actingmu tuh bagus banget. Kamu kayaknya jago jadi pemain. Kamu bisa aja. Tapi aku capek. Capek kenapa? Sampai kapan kita harus kayak gini? Aku harus sok baik gitu, pura-pura perhatian sama dia. Iya. Ini kan juga demi hubungan kita. Nah berarti selama ini dia nggak ngebantuin lo dong. Berarti selama ini dia adalah orang yang udah hianatin lo gitu loh. Pasangan yang baik untukku. Nah berarti selama ini dia nggak ngebantuin lo dong. Berarti selama ini dia adalah orang yang udah hianatin lo gitu loh. Kecewa Rati guys. Aku nggak bisa Mbak diginin Mbak. Aku tak kesana aja. Mas, sebentar dulu. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku mau kesana. Ya, aku tahu. Sini aja. Nggak mau. Sini aja. Enggak. Udah lu tenang. Dia bukan sahabat lu lagi. Oke, udah tenang. Nggak bisa kayak gini. Udah diam. Udah. Oke, udah nggak, sekarang lu dengerin aja apa omongan mereka di situ. Tenang ya. Aku kan tahu bapaknya si Rati itu kepala desa. Itu aku dia beasiswain sama dia. Aku kan nggak enak sama dia tuh. Aku nggak mau kehilangan itu. Kita harus tetap pura-pura. Oke. Aku tuh dibohongin sama ini tuh sama mereka. Cuma Aku dimanfaatin nggak sama terima. Aga. Aku mau bilang sama bapakku. Aku nggak mau lagi punya hubungan sama dia Mas. Terus yang masalah Tio itu gimana urusannya? Kalau Tio mah gampang. Udah santai dia mah kalau sama duit. Untung aja si Rati itu udah nggak ikut katakan putus lagi, tau yang kemana aku ceritain itu. Udah nggak apa-apa. Kalau misalnya dia masih ikutan kayak gitu kan kebongkar ini semua rahasia kita. Udah.
Gimana kalau kita ke Mau foto di sana? itu kan yang bagus ya? Itu bagus banget. Bagus Ke ya? sana yuk. Bagus ya? Bagus. Ayo. Oke, ayo. Bisa Dia dong, udah- aku sama orang. Oke, dia udah bermain sama lo, berarti di sini kita akan bermain juga sama dia. Yang penting adalah kita udah tahu kebohongan apa yang dilakuin sama dia, dan kita juga udah tahu rencana apa yang akan dia lakuin buat lo. Oke? Ya terus gimana caranya? Oke, udah, lu serahin aja sama tim kata kamu tuh. Lu serahin sama kita biar kita akan ngebantuin lo untuk ngasih pelajaran dia. Oke? Oke, enggak. Gua duluan ke situ. Gua duluan aja. Oke, kita sini. Dia punya permainan, kita juga punya permainan. Kita bikin sebuah skenario juga nantinya. Udah ikutin aja sama tim kata kamu terus. Kita akan ngebantuin lo untuk ngasih pelajaran buat cowok. Nah, keesokan harinya kita udah menyiapkan suatu kejutan, suatu surprise buat Aga dan Desti. Ini kan emang kita udah tahu gitu loh apa yang dilakukan sama Aga ke Rati gitu loh. Kalau menurut gue ini pun nggak bisa untuk ditolerir lagi gitu loh. Kita harus ngebantuin Rati untuk ngasih pelajaran buat Aga Dan Desti. Tuh, Fatar katanya mereka berdua udah nyampe, Tar. Mau nih Tar, mau udah menuju ke situ, mau kita persiapan semua nih. Oke, yuk si Ratinya langsung standby ya. Ratinya standby ya. Gue juga bilang sama si Rati untuk sedikit drama sama si Desti gitu. Sampai akhirnya kita ngeliat mereka berdua emang datang ke tempat itu. Ngapain sih? Sini, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Emang di sini ikut sama aku. Sini. Sini masuk ke sini. Nah sekarang Rati ngajakin dia untuk yang ngelewatin gerbang itu, gerbang kayu itu gitu. Oke, dan Rati nyuruh mereka untuk ngeliat apa yang ada di gerbang itu gitu. Apa toh? Baca aja sendiri. Baik. Mungkin pas kamu apa? Kan kita emang udah goodbye, kita udah. Kalimat goodbye ini nggak cuma buat kamu. Ngerti? Kalimat goodbye ini buat dua orang. Buat kamu sama kamu. Aku salah apa, Ran? Iya maksudnya apa kan kita emang udah. Udahlah, kalian tuh nggak usah sandiwara lagi, nggak usah kalian buat bikin-bikin cerita banyak lagi. Pokoknya kalian goodbye. Kamu goodbye sama beasiswa kamu, dan kamu goodbye sama pertemanan kita. Kamu yang hianatin aku, kenapa kamu? Udahlah, nggak usah kamu kayak gitu lagi. Aku tuh udah ngerti loh kamu sama dia sebenarnya pacaran. Sebenarnya kalian ini selama ini buat cerita seakan-akan aku yang selingkuh, seakan-akan aku yang buat kesalahan sama dia. Tapi kamu bilang mau bantuin aku, tapi ternyata kamu malah yang pacaran sama dia. Kamu yang ternyata selingkuhin aku. Ya udah, ya mau gimana ya, mereka pun juga sebenarnya harus di sini muka mereka udah sama-sama jadi kayak kebingungan gitu loh, apa maksud dari Rati. Mungkin mereka berdua nggak sadar kalau Rati udah tahu drama yang mereka bikin berdua. Tapi Desti gitu. di sini masih sempat pura-pura nggak tahu. Ya itu dia masih tetap lanjut dramanya. Nih orang emang dia mau jadi artis, mau jadi pesinetron gitu loh. Actingnya luar biasa sih gue. Oke, ya samperin Gila, aja. gila. Gua samperin Tar. Karena emang kita di sini juga kesel banget. Udah kita langsung turun, kita langsung ngadapin mereka. Halo, udah nggak usah pegang aku ya. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Aku nggak mau. Ada kamu yang jahatin dari kata kamu tuh situ ada kamera. Lu lihat ke kamera di sana. Kalau siapa tahu aja ada sutradara yang lihat acting lu berdua, jadi biar lu bisa main FTV atau main sinetron. Jadi artis saya lupa aja semua. Udah kebongkar udah ada. Kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Buat lu emang kenapa? Lu udah hianatin dia. Ya, terserah. Ini hidup aku. Jadi lu bilang lu nggak siap sama dia. Oke, sini lu. Oke. Terus apa? Aku nggak sayang sama dia. Aku nggak cinta sama dia. Emang kenapa? Ayo kita pergi aja deh, nggak usah berurusan sama mereka lagi. Biasa aja. Ini semua gara-gara kamu. Baru aku tahu sakit itu apa setelah kau bukan milikku. Semoga kalian tahu yang namanya dimainin perasaan itu sakit cewek. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu dan gue bilang sama Rati, Oke. Lu udah tahu sekarang kenapa dia menjadi seperti itu, dan lu juga udah tahu sekarang ketulusan cintanya dia buat lo.
Jadi selama 2 tahun ini emang lu dibohongin sama dia, tapi selama 2 tahun ini akhirnya lu akan belajar gitu loh. Lu akan lebih belajar lagi untuk dapetin pasangan yang emang bener-bener tulus cinta sama lu. Dan lo juga nggak bisa secepat itu percaya sama temen lo yang nyatanya teman deket lo, yang lo anggap temen deket lo, ternyata nusuk lo dari belakang. Oke, nah sekarang gimana perasaan lu? Ya udah, seenggaknya aku udah lega. Kalau emang mereka udah kayak gitu ya udah, aku ya udahlah, aku udah capek ngomong kayak gini. Selama ini aku kena sandiwara, aku dituduh-tuduh kayak gini kayak gitu. Terima lapang dada aja, ambil sisi positifnya dan ambil pelajarannya. Oke. Karena dia emang bukan yang terbaik buat lo, jadi ya udah, lo harus ikhlasin. Oke. Udahlah, seenggaknya aku mau bilang makasih sama Mas Komo sama Mbak Fania. Pokoknya udah bantuin aku udah, ya udahlah, udah lega aku. Yang penting ya wes lah, kalau misalkan emang mereka bukan teman yang baik, bukan pacar yang baik, ya udah. Ya berarti aku harus ikhlas toh. Nah yaudah, harus ikhlas biar lu nantinya akan dapetin pasangan yang Lebih benar-benar baik cinta lagi. sama lu dan juga lebih baik lagi ke lu, ya kan? Gengs, akhirnya di sini kita emang berhasil untuk ngebantuin Ratih gitu orang. Sebenarnya di sini yang gua dapetin dari kasus ini adalah cinta itu bahagia, bukan drama. Dan ini sebagai kasus pertama gue juga jadi bisa belajar gimana ternyata adanya sahabat nih. Iya. Ya. Ya tapi ya itu semua emang susah untuk didapetin. Jadi buat lo yang udah ngedapetin sahabat sejati dan juga cinta sejati, ya udah pertahankan itu. Dan dalam kasus ini pun kita juga bisa belajar kalau cinta itu adalah bahagia, bukan drama. Dan untuk itu menurut gua Fania lagi di kota kamu, kasus ini selesai. Gua Komodiki cabut. Gue Fania cabut. Bye. Rasaku juga rasamu. Kau harus bisa